Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali kegiatan di pagi hari ini atau siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakan basmalah, kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar tanpa suatu halangan apapun. Bu Guru ucapkan selamat kepada semuanya yang telah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan pembelajaran daring tanpa suatu halangan apapun. Ya. Pada minggu yang lalu, Bu Guru telah memperkenalkan diri, kemudian telah menyampaikan cakupan materi akan kalian pelajari di semester 1. Kemudian teknik penilaian dan pengolahan rapot. Nah, semua yang Guru sampaikan itu sebagai pedoman di dalam pembelajaran prakarya. Begitu juga untuk pembelajaran mata pelajaran yang lain. Pada pertemuan hari ini, Bu Guru akan menyampaikan yaitu tentang kerajinan dari bahan serat. Ya, kita simak video berikutnya. Ya. Sebelum kita mempelajari materi kerajinan dari bahan serat, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran hari ini. Ya, jadi pada saat kalian belajar, kamu harus tahu tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Setelah pembelajaran selesai, diharapkan siswa dapat menjelaskan keragaman karya kerajinan dari bahan serat sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Indonesia itu kaya akan berbagai macam karya kerajinan. Sehingga kalian bisa menyebutkan contoh, mengidentifikasi berbagai karya kerajinan, terutama dari bahan serat. Kemudian yang kedua, memahami pengertian kerajinan dari bahan serat. Yaitu yang akan tujuan dari pembelajaran hari ini ada 2. Ya, sebelum kita mempelajari lebih dalam terkait dengan materi kerajinan bahan serat, kalian harus tahu dulu peta materi. Nah, yang namanya peta berarti apa? Komponen, bagian-bagian yang akan dipelajari dalam mata pelajaran prakarya yaitu pada materi kerajinan serat. Di antaranya yang pertama yaitu ini, pengertian serat. Kemudian yang berikutnya, ya Bu Guru gunakan poin, ini, bentar ya. Ini, supaya lebih jelas lagi. Dalam peta materi kerajinan bahan serat, yang akan dipelajari yaitu pengertian serat. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu jenis dan karakteristik serat. Di mana yang namanya serat itu berasal dari alami. Ya, nanti ada juga dari bahan buatan. Tapi yang akan kita pelajari di sini itu alami, itu dari bahan tumbuhan dan juga dari bahan serat hewan. Nah, di dalam tumbuhan ada beberapa jenis, yaitu serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, maupun serat dari buah. Oh, ternyata semua bisa dibuat menjadi karya kerajinan. Kemudian yang berasal dari hewan, di antaranya yaitu serat dari bulu hewan, serat dari hewan serangga. Nah, ini, itu ada 2 ya. Kemudian yang berikutnya, di dalam peta materi yang akan kita pelajari yaitu pengolahan bahan serat, yaitu bagaimana cara mengolah serat supaya nanti bisa dibuat menjadi karya kerajinan.
Yang berikutnya yaitu teknik dasar kerajinan bahan serat. Ya, nah yang namanya membuat suatu karya itu pasti menggunakan teknik. Biasanya di dalam satu karya bisa menggunakan satu atau lebih teknik yang akan digunakan. Yang namanya teknik itu metode yang digunakan pada saat membuat karya kerajinan dari bahan serat. Kemudian yang berikutnya adalah proses produksi. Nah, di dalam proses produksi nanti kalian harus memahami langkah sebelum membuat karya yang dinamakan perencanaan. Di mana perencanaan itu menggunakan ada bahan, ada alat, ada prinsip, kemudian ada proses pembuatan. Ya, ini belum masuk ya, mohon maaf. Proses pembuatan, kemudian pengemasan. Nah, di situ nanti akan menghasilkan berbagai macam produk kerajinan. Nah, di dalam proses pembuatan karya kerajinan juga harus memperhatikan 3K atau K3, yaitu keamanan dan keselamatan kerja serta kebersihan. Itu cakupan peta materi yang akan dipelajari dalam kerajinan dari bahan serat. Ya, nanti kita akan pelajari satu demi satu. Ya. Bu Guru sajikan contoh produk kerajinan bahan serat. Nah, di sini kalian mungkin bisa melihat dari benda yang sudah ada yang ada di sekitar kita. Bisa juga dari gambar, bisa juga dari internet, bisa juga dari melihat televisi. Oh, di situ pada saat ada tayangan berbagai macam kerajinan. Nah, di situ bisa kamu lihat ya. Ada yang bentuknya tempat tisu, ada kotak kemasan mungkin, ada tas ya. Kemudian ada benda pakai yaitu apa? Ada sendal, di sini ada beberapa jenis sendal atau topi ya yang dibuat dari bahan serat. Kamu bisa melihat, kamu bisa mengamati kira-kira bahannya apa saja, kemudian fungsi dari karya yang dibuat itu kira-kira untuk apa, itu bisa kelihatan. Sebagai contoh, sandal ini ya, sandal jepit, ada sandal slop. Nah, itu kamu cermati ya, bahan bakunya apa, kemudian kira-kira teknik pembuatannya bagaimana, kemudian fungsinya untuk apa. Tentunya setiap karya itu mempunyai fungsi. Bisa sebagai benda pakai, bisa sebagai benda hias, ataupun yang lainnya. Nah, seperti ini sandal. Untuk apa sih sandal? Untuk alas kaki pada saat berjalan. Tempat tisu untuk apa? Otomatis untuk wadah tisu. Ada tas untuk apa? Jadi termasuk yang namanya benda pakai ya. Banyak juga bisa kamu lihat nanti berbagai macam benda hias atau produk hias yang fungsinya adalah untuk keindahan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kemudian kamu lihat di sampingnya ini ada gambar apa ini? Rompi ya. Rompi itu dibuat dari bahan, nah ini benang ya. Benang asalnya dari serat, dipintal menjadi benang, dirajut menjadi rompi dengan ragam hias yang beraneka bentuk. Nah, ini nanti kalau kamu melihat di toko atau di mana itu akan dijumpai berbagai warna, berbagai bentuk, berbagai motif ragam hias yang berbeda-beda. Nah, itu contoh produk kerajinan dari bahan serat. Kalian bisa melihat lagi di sumber yang lain sehingga menambah wawasan. Nah, dari gambar yang Bu Guru tayangkan tadi, nanti tolong ya dicoba untuk mengidentifikasi, mengamati contoh produk kerajinan bahan serat tadi, kemudian hasil pengamatannya ditulis pada tabel di bawah ini. Ini hanya sekedar prolog saja ya, pretest ya.
Nama karyanya namanya apa? Sudah paham ya, tadi ada tempat tisu, ada sandal, ada rompi, dan sebagainya. Kemudian bahan baku, yang namanya bahan baku adalah bahan yang porsinya paling banyak digunakan di dalam membuat karya. Di situ ada pelepah atau gedebok pisang, kemudian daun pandan, ya, itu termasuk serat. Kemudian fungsi karya. Nah, mungkin fungsi karya di sini ada fungsi pakai. Oh, berarti namanya benda pakai atau karya pakai. Karena apa? Digunakan untuk alas kaki, itu contohnya sendal. Kemudian tas. Mungkin untuk apa? Wadah belanja pada saat belanja sayuran. Kalau melihat bentuknya, tentunya tasnya itu beraneka ragam. Ada tas sekolah, tentunya untuk wadah buku atau peralatan sekolah. Ataupun bentuk-bentuk yang lainnya. Nanti bisa kalian lihat, bisa kamu tambah lagi pada Google atau sumber yang lain. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini ada info penting ya, terkait sebelum adanya kegiatan praktek ya. Nah, info penting ini ya, kalau kita lihat negara Indonesia ya, negara kita merupakan negara yang strategis ya, berdasarkan letak geografisnya sangat strategis. Nah, kenapa strategis? Di antara dua benua, di antara dua samudra ya, sehingga ya dilewati oleh pedagang ya. Terus kondisi alam yang betul-betul menguntungkan bagi orang Indonesia, ya, yaitu apa? Negara agraris dan lain sebagainya. Itu sangat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Apa sih keuntungannya? Keuntungannya diantaranya adalah memiliki beragam spesies makhluk hidup. Nah, berbagai macam jenis makhluk hidup, ya. Hayati. Ya, hayati berarti apa? Tumbuhan. Kalau makhluk hidup berarti hewan dan ekosistem, baik di darat maupun di laut. Di mana ya ragam tadi merupakan sumber kekayaan bangsa Indonesia. Di samping untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga untuk bahan baku membuat karya kerajinan. Nah, dari situ bisa kamu lihat yang kedua. Kekayaan alam ini bisa menghasilkan bahan alami. Ya, yang namanya bahan alami berarti bahan yang berasal dari alam. Ya, baik makhluk hidup atau tumbuhan maupun binatang atau hewan sebagai bahan baku kerajinan. Kalau kita cermati yang namanya bahan baku kerajinan itu tidak hanya dari serat saja, tapi berbagai bahan baku. Bahkan limbah pun bisa dijadikan sebagai bahan baku. Nah, dengan adanya kekayaan alam dan adanya manusia yang kreatif, ya, punya inovasi yang tinggi dan kebutuhan akan karya itu meningkat dan perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara eksportir. Yaitu apa? Menjual ke luar negeri, mengekspor, mengirim ya ke luar negeri berbagai macam karya kerajinan, baik yang dari bahan bakunya dari alam maupun dari bahan buatan. Tapi yang terbanyak kalau Indonesia itu menggunakan bahan baku alam. Baik bahan baku berupa serat, bahan baku alami, bahan baku keras, maupun bahan yang lainnya. Nah, dengan menghasilkan berbagai macam produk kerajinan yang mempunyai nilai jual yang tinggi, apalagi sampai eksportir, itu akan terpenuhinya semua kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Nah ini, jadi manusia kalau bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan inovasi, dengan kreativitas yang tinggi, dengan teknik tertentu,
sehingga bisa menghasilkan produk yang mempunyai nilai jual, nilai keindahan, dan nilai fungsi, atau dikatakan produk yang berkualitas ya. Sehingga kalau menghasilkan produk yang berkualitas bisa dijual, itu akan menghasilkan uang, yang uangnya itu bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, ini pentingnya kenapa bangsa Indonesia ya mempunyai banyak berbagai ekspor kerajinan. Nah, itu karena apa? Kondisi alam Indonesia yang letaknya sangat strategis. Hal itu yang menjadi dasar bahwa Indonesia menjadi negara eksportir. Dan tentunya didukung oleh apa? Kreativitas manusia. Nah, dari situ akan muncul, nah yang akan kita pelajari di sini adalah kerajinan dari bahan serat, ya. Nah, sebelumnya kamu harus tahu dulu apa sih yang namanya kerajinan bahan serat. Kerajinan bahan serat itu berbagai karya kerajinan yang dibuat dari bahan baku serat. Nah, baik serat alami maupun serat buatan yang dibuat oleh manusia dengan teknik tertentu. Nah, teknik di sini bisa secara tradisional maupun dengan teknik modern. Tentunya sebelum membuat karya, membuat perencanaan dulu. Makanya di sini sebelum membuat itu harus berpedoman pada perencanaan. Kalau perencanaan matang, otomatis karya yang dihasilkan juga berkualitas. Ya, setelah kalian memahami tentang pengertian kerajinan dari bahan serat, coba nanti kalian lakukan observasi ya. Di lingkungan kalian tinggal bisa berupa karya atau benda yang ada di sekitar kalian, kemudian bisa berupa gambar, bisa kamu cari di internet, ataupun sumber lain terkait dengan contoh produk kerajinan dari bahan serat. Nah, dari sumber yang kamu dapat, kemudian kamu amati. Ya. Kamu amati, kamu cermati. Nah, apa yang diamati? Nama karyanya apa? Nah, jenenge apa ya? Nama karyanya apa? Kemudian bahan bakunya apa? Kalau bahan baku berarti bahan yang porsinya paling banyak. Ya. Bahan bakunya apa? Kemudian nilai karyanya. Yang namanya nilai karya itu bisa berupa nilai fungsi atau kegunaan atau nilai pakai. Kemudian nilai estetis atau nilai keindahan. Nah, jadi karya itu dibuat kira-kira termasuk fungsi atau keindahan. Kalau bisa digunakan, dipakai, berarti nilai fungsi. Kalau untuk hiasan, menghias suatu dinding, menghias suatu ruang tamu, berarti itu nilai keindahan. Nah, coba kamu cari sebanyak-banyaknya, ya, minimal kamu bisa mencari 5. Nah, tapi di sini kalian Bu Guru tidak memberi batasan. Semakin banyak kalian mencari, mendapatkan, tentunya pengetahuannya semakin banyak. Ya, jadi itu pembelajaran hari ini, yaitu terkait dengan pengertian kerajinan dari bahan serat. Ya, demikian tadi materi yang Bu Guru sampaikan. Bu Guru berharap kalian paham. Jika tidak paham, bisa kalian tanyakan, bisa lewat WA, ya, atau lewat grup, tidak masalah. Ya, diharapkan kalian paham terkait dengan kerajinan dari bahan serat. Dan kamu setidaknya mengetahui contoh, ya. Sehingga nanti pada saat kalian pembelajaran, ada kegiatan praktek, kalian sudah paham. Oh, ternyata untuk membuat karya kerajinan itu
membutuhkan bahan baku, peralatan, kemudian cara pembuatan. Ya. Kemudian lembar observasinya silahkan kalian isi sebaik mungkin, sebanyak mungkin boleh. Untuk menambah pengetahuan kalian terkait dengan mata pelajaran prakarya, yaitu kerajinan dari bahan serat. Ya. Demikian saja materi pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Bu Guru akhiri, sebelum Bu Guru akhiri, mohon untuk selalu menjaga kesehatan. Ya, tidak usah berkerumun. Jika memang terpaksa keluar, harus menggunakan protokol kesehatan. Makan makanan yang bergizi, istirahat cukup. Tidak usah begadang. Kalau begadang itu berakibat kurang tidur, sehingga berimbas pada kesehatan. Ya, Bu Guru akhiri, baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.